pencairan suasana. Baik Bapak Ibu, di sini saya tanyakan satu potret ya. Mereka sedang selfie ya. Para remaja kita sedang selfie. Dari sini nih, ini kan temanya remaja Bapak Ibu. Kira-kira apa yang kita dapatkan nih? Gambar ini bercerita banyak hal. Boleh, silakan berpendapat. Ini anak-anak kita kan? Benar nggak? Ini anak-anak kita. Saya dapatkan dari internet. Ini anak-anak kita. Boleh cerita. Ini gambar ini banyak bercerita banyak hal atau memberikan informasi tentang banyak hal. Ya, atau beberapa hal lah gitu ya. Boleh. Boleh, silakan. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Atau boleh saya dulu aja dulu? Bunda silakan. Ini kalau menurut dari pandangan Naruto yang ini apa namanya? Ini ada beberapa remaja yang sedang berfoto dengan senyum yang berbeda-beda, tatapan wajah berbeda-beda, cara yang berbeda-beda. Nah, itu saja kalau dari tiang ini. Pandangan tiang. Silakan yang Silakan. Jadi senyumnya berbeda-beda, cara pandangnya berbeda-beda ya. Jadi secara fisikal ya. Baik. Silakan. Boleh kok dari sisi-sisi dari gimana Bunda, Ustazah? Silakan bapak-bapak nih. Oh nggak kelihatan? Oh iya. Silau ya. Bunda. Umi, Mama. Oh, pakai cara berpakaiannya sama. Iya, cara model, cara berpakaiannya sama. Terus? Oh, semuanya suka selfie ya. Oh ya, ada yang ekspresinya tapi beda-beda ya. Ya, baik. Apalagi 30 detik aja. Apalagi bunda-bunda. Ini SMP SMA kan? Ya, pas berarti foto yang saya ambil. Oh, sedang menunjukkan eksistensi ya, baik ya. Nah, cara model berpakaiannya gimana nih Bapak Ibu nih? Ya, pakai baju kaos gitu ya, terus didobelin gitu luarnya, pakai baju kotak-kotak. Nah, ini banyak kan yang pakai baju kotak-kotak tuh. Jadi mungkin atau jean yang tidak pakai kotak-kotak, pakai jean begitu ya, bahannya ya. Itu ada yang pakai dasi segala ya. Ya, jadi itu gaya remaja. Jadi mereka fashionable, sedang sadar penampilan ya. Oh sekarang apa sih modelnya? Nah kebetulan kemarin juga anak saya juga gitu kotak-kotak bunda kotak-kotak di ini begini dah. Jadi yang ngetren begini. Jadi remaja pertama kalau dari sini sebenarnya itu udah selesai bunda. Ya udah selesai. Jadi Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Nanti kita bisa untuk pemaparan atau diskusi berikutnya kita bisa ingat foto di awal ini ya. Jadi mereka suka selfie zaman sekarang ya, bukan hanya remaja aja, ibu-ibu juga jadi remaja lagi gitu ya. Baik, nah baik ya. Kalaupun dalam Islam mungkin istilahnya nggak ada ya remaja itu ya. Nah remaja ini adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang di semua aspek atau fungsi perkembangannya ya. Dari remaja ini sebenarnya kalau ini teorinya dari 12 tahun, tetapi saya pikir ya menurut saya ya atau fenomena saat ini remaja ini diawali dengan mulai masuknya fase pubertas ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada beberapa remaja putri kita, anak putri kita yang di usia
sebelum 12 tahun itu sudah mengalami menstruasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa masa sekarang ya banyak remaja yang atau masa anak-anaknya cepat mengalami menstruasi ya, atau balik yang lebih awal ya, karena pertama tontonan ya yang tidak terkontrol ya, atau akses mereka banyak mengakses hal-hal yang lebih dewasa dari usianya. Kemudian juga karena faktor gizi ya Bapak Ibu ya, faktor gizi. Nah, oke, mungkin kita secara umum kita bisa katakan remaja itu mulai dari usia 12 tahun ya, walaupun ada beberapa anak yang mulainya lebih dahulu ya. Kita bicara secara umum saja sekitar masa kelas 6 atau kelas 1 SMP ya. Nah, 12, 13 seperti itu, dan berakhir pada masa remaja akhir saat mereka mungkin sudah menyelesaikan sekolah tingginya, D3-nya, D2-nya seperti itu. Atau S1-nya ya, 21 sampai 22 tahun. Nah, ini sama. Nah, kita ingat ya Bapak Ibu ya, kita mungkin kembali flashback ke masa remaja kita dulu ya. Nah, kalau ini usianya dari 10 tahun ya. Nah, pada remaja banyak terjadi perubahan fisik, biologis, psikologis maupun sosial, dan itu sangat kentara sekali ya. Kita memang untuk melihat perubahan-perubahan ini, sepertinya kita perlu komitmen untuk memberikan waktu kita ya, mengamati perkembangan anak-anak kita Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak meluangkan waktu gitu, kayaknya mengalir aja, tiba-tiba anak kita udah SMA aja ya. Coba kita mungkin punya komitmen entah sekali Sabtu Ahad saat libur bekerja buat Bapak Ibu yang kerja formal gitu. Nah, kita Sabtu Ahad coba perhatikan, berikan waktu untuk mencermati, untuk mengamati, memantau perubahan yang terjadi pada anak gadis kita, anak jejaka kita ya, anak perempuan laki-laki kita seperti itu ya. Apa benar ya gitu, banyak perubahan di mereka ya, biologis itu mudah sekali terlihat ya, psikologis maupun sosial ya. Tetapi umumnya proses pematangan fisik ini terjadi lebih cepat dari proses pematangan kejiwaan atau psikososial. Tadi bisa dahiin ya, udah akil balik nih gitu ya. Udah akil balik nih, tetapi kenyataannya, nah ini bisa dijawab kenapa begitu, karena proses pematangan fisik ternyata misalnya lebih cepat dibandingkan proses pematangan kejiwaan atau psikososialnya. Jadi dan ini adalah sebuah proses yang terus-menerus akan bertambah ya, sesuai dengan waktu, sesuai dengan pengawalan anak-anak ini, itu akan terus bertambah. Misalnya tentang tanggung jawab ya, tentang penunaian tugas-tugas dan kewajiban ya. Ini tidak serta-merta ya, oh ya, sholat wajib 5 waktu berjamaah ya, misalnya bangun subuh. Nah, itu adalah itu terjadi, itu enggak serta-merta. Misalnya umumnya ya, kita bicara secara umumnya. Jadi perkembangan itu, teori perkembangan itu adalah umumnya, kita bicara umumnya ya Bapak Ibu ya. Itu enggak serta-merta begitu ya. Kita harapannya udah akil balik, udah balik itu ini bisa bangun sendiri ya, sebelum subuh misalnya, udah ngerti tanggung jawabannya. Oh, kalau kita berpikirnya seperti itu karena kita mungkin idealis ya, kita akan apa ya, tuntutan kita, harapan kita akan lebih tinggi dari realita yang kita temui sehari-hari di rumah kita gitu ya. Terus akhirnya kalau seperti itu kita
mudah emosi dengan anak gitu ya misalnya ya. Kayaknya begitu ya. Ibu tersenyum ya. Seperti itu. Kita uring-uringan, kita kurang menghargai misalnya apa yang mereka sudah lakukan. Nah, seperti itu ya. Jadi namanya juga masa transisi. Artinya mereka butuh waktu penyesuaian, Bapak Ibu ya. Dari sini ya, transisi dari misalnya kita bisa lihat masa transisi dari SD ke SMP gitu ya. Di SMP sekolah baru gitu ya. Kemudian mereka kira-kira butuh waktu nggak untuk melakukan penyesuaian? Butuh ya. Nah, seperti itu. Dari SD yang masih diantar jemput, masih ditungguin misalnya, beda banget dengan SMP yang lebih jauh, kemudian lebih luas, lebih banyak teman-temannya. Mereka butuh masa, ini adalah masa transisi. Bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, bisa 1 bulan, berbeda-beda tiap tahun ya, masa transisi. Nah, kemudian ada perubahan fisik, kognitif, dan sosial emosional. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Nih area perkembangannya tadi ada fisik, kognitif itu kemampuan berpikir ya. Kemudian sosio emosional. Nah, oke. Kalau secara ini sama sih. Nah kalau secara fisik nih, ya kalau laki-laki, bapak-bapak ingat ya, mimpi basah gitu ya. Pertama kali kira usia berapa dulu bapak-bapak ingat nggak? 15. Oh dari 15. Nah ini karena berkesan ya, bapak ingat ya, berkesan banget nih. 15 tahun. Usia berapa Ustaz? 15. Oh 15 juga. 15 juga. Kalau bapak? Oh lupa sekali nggak mau memperhatikan ya. Ya, nah kalau ibu-ibu kalau menstruasi ada yang 13, ada yang 12 gitu ya. Jadi lebih memang untuk remaja perempuan lebih cepat ya untuk baliknya ya. Sedangkan remaja laki-laki lebih mundur 2-3 tahun dibandingkan remaja perempuan. Kemudian pertumbuhannya pesat, baik ya. Kita ingat mulai tumbuh bulu-bulu rambut halus gitu ya. Kemudian berjerawat begitu ya. Kemudian pinggul membesar untuk anak perempuan dan seterusnya. Ya, seperti otot membesar untuk anak laki-laki, tumbuh payudara, kemudian tumbuh rambut di wajah tubuh. Kemudian secara kognitif. Nah, cara berpikirnya udah bisa abstrak ya atau logis, bisa berpikir logis. Jadi ini nyata sekali. Kenapa ada istilah akil gitu ya? Akil itu berakal ya, balik itu sampai gitu ya. Akalnya udah sampai. Jadi kalau menurut teori perkembangan kognitif, teori perkembangan berpikir, memang masa akil balik itu adalah masa ketika perkembangan otak itu sudah matang untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar gitu ya, mana yang jelek, mana yang cantik begitu ya, mana yang sebaiknya bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, itu mereka sudah bisa berpikir seperti itu. Sehingga di sini kenapa kalau itu tadi ya dalam Islam mereka sudah dihukumin gitu ya, karena kemampuan berpikirnya sudah sampai untuk bisa membedakan mana tugasnya, mana bukan tugasnya, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram gitu ya. Itu sudah dihukumi karena itu, dan bisa berpikir logis. Anak saya kelas 6 gitu ya, itu untuk hal yang apa ya, yang sederhana itu masih ditanyakan gitu ya, yang dia masih belum bisa melogika seperti itu.
ya dia belum bisa melogika, itu udah kelas 6 gitu. Jadi memang akhirnya saya, oh iya dia belum balik gitu ya, belum balik. Jadi kadang lucu-lucu gitu kalau pertanyaannya itu. Kemudian ketidakmatangan berpikir. Nah itu tadi ada umumnya remaja juga ini ketidakmatangan berpikirnya, Bapak Ibu ya. Ingat nggak? Mungkin kita ingat masa remaja kita saat jalan di sekolah gitu, kita merasa diperhatikan. Ya, banyak orang, banyak teman-teman gitu memperhatikan cara jalan kita atau sedang kita lewat. Ingat nggak? Nah itu ternyata remaja seperti itu. Jadi istilahnya penonton imajiner. Jadi kemudian jadi salah tingkah sendiri gitu ya. Nah, ini penonton imajiner itu merasa bahwa orang lain itu memperhatikan dia. Dia sedang seperti di panggung begitu. Ingat nggak, Bunda? Dulu pernah nggak seperti itu? Oh, ya, terutama ini yang campur ya. Yang maksud saya kalau pondok kan dipisah-pisah ya, laki sendiri, perempuan sendiri. Tetapi kalau misalnya sekolah umum gitu ya, atau ini masih campur kan, ya. Nah itu jadi seperti dia itu merasa di panggung gitu ya, jadi sering salah tingkah, jadi kemudian merasa dia ingin tampil perfect karena merasa jadi pusat perhatian. Jadi ada perasaan jadi pusat perhatian, ya. Jadi kenapa kemudian anak-anak ini care banget, berlebihan atau bisa berlebihan banget memperhatikan penampilan fisiknya. Jerawat satu aja udah stres gitu ya. Rambutnya keriting gitu ya, atau susah dirapikan udah galau gitu ya. Bajunya bagaimana udah ya, tuntutannya ke emaknya baru-baru aja gitu ya. Nah karena hal ini, di satu sisi belum matangan berpikirnya seperti itu ya. Nah kemudian kalau secara sosio-emosional ini nih Bapak Ibu yang perlu dikawal ya. Mereka sedang mencoba mencari identitas dirinya ya. Dan ini kalau mereka tidak berhasil gitu ya, mereka akan atau butuh waktu lama ya untuk mencari sebenarnya aku ini tujuanku untuk apa ya, tujuan hidupku untuk apa, misalnya di sini mencari identitas aku ini pengen seperti apa gitu ya. Aku pengen menjadi seperti apa gitu ya, atau yang menjadi apa, itu di sini di masa-masa remaja ini. Sehingga kenapa Bapak Ibu anak-anak remaja ini kan seringkali mencari figur yang bisa membuat dia seperti ya diri mereka begitu ya. Ya kalau kemarin artis-artis K-pop gitu ya, nggak tahu sih kalau atau ibu-ibunya dulu ya mengidentifikasikan ya dirinya seperti artis X, artis Y gitu ya, sehingga cara bergaya rambutnya ya, potongan rambutnya niru seseorang. Nah ini pentingnya di sekolah ya untuk membantu anak-anak ini Bapak Ibu dikenalkan pada sosok-sosok yang positif gitu ya, yang punya tujuan yang jelas tentang keberadaan hidup sosok ini ya di dunia ya. Mungkin bisa menugaskan kalau di sekolah ya, menugaskan membaca biografi gitu ya. Jadi anak-anak biografi sahabat Sahabiah, biografi tokoh-tokoh besar nasional ya, biografi pahlawan-pahlawan kemerdekaan yang luar biasa gitu ya. Banyak di antara mereka ada ulama-ulama gitu ya, ustadzah-ustadzah gitu ya. Nggak perlu jauh-jauh seperti itu. Nah,
seperti itu ya, untuk tugas mencari identitas. Dan baru loh 5 menit lagi ya, ya seperti itu. Kemudian jadi ini tidak ya ya apa ya, menanyakan cita-cita itu penting Bapak Ibu ya, sehingga tujuan mereka, orientasi mereka itu jelas ya. Menanyakan cita-cita itu penting ya, dengan itu tadi ya, banyak membaca atau kamu pengen seperti apa, karena kadang masih ada anak-anak itu yang kebingungan ya. Aku itu ingin seperti apa, ya terserah aja deh gitu ya, terserah enggak ya, kamu mau sekolah kemana, terserah ya. Hubungan dengan keluarga merenggang, kemudian hubungan dengan teman sebaya semakin berarti ya. Nah ya, ini tadi karena hubungan dengan teman sebaya sangat berarti, jadi Bapak Ibu beri kesempatan anak-anak kita di luar sekolah ya, untuk misalnya berteman, berkumpul, atau main bersama sekali 2 kali waktu ya Bapak Ibu ya, karena ini penting banget untuk ada kebutuhan untuk diterimanya besar, diterima di kelompoknya ya. Berteman, main gitu ya. Kalau misalnya mereka minta izin, silakan diizinkan dengan mungkin kontrol ya Bapak Ibu ya. Seperti anak tadi, saya pagi-pagi udah bersepeda untuk ke kolam. Oke, nah ini secara psikis ya Bapak Ibu ya, remaja ini secara emosional lebih naik ya, emosionalnya lebih labil, makanya di remaja ini ada istilahnya masa storm and stress, jadi mereka mudah sekali stres. Nah biasanya konflik dengan orang tua, ada perubahan mood, munculnya perilaku berisiko ya. Jadi hal kecil itu bisa membuat mereka stres ya Bapak Ibu ya. Misalnya kalau ini full day ya di sini, atau boarding full day ya. Jadi mereka itu ada beberapa atau banyak remaja yang pulang pergi itu sampai di rumah itu udah diomelin gitu ya, tidak menempatkan piring makannya diomelin gitu ya, atau langsung diminta diberi tugas ya. Itu buat remaja ya, mereka sebenarnya juga, aku kan ini karena ini kasus-kasus yang saya temui, aku kan ini pulang sekolah itu capek gitu ya, udah sampai di rumah langsung kena marah gitu, gara hanya lupa menaruh sendal sepatu tidak pada tempatnya gitu ya. Jadi saat kondisi capek fisik memang anak-anak ini mudah emosional ya, apalagi remaja gitu ya. Kemudian dan kita juga sebenarnya juga nggak tahu ya, mereka itu di sekolah itu sebenarnya juga mengalami stres begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga memang sebaiknya gitu ya kita usahakan ya lebih sering gitu ya menyambut anak dengan senyum, menyapa mereka, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk beristirahat ya, beristirahat. Oke, jadi di sini ya muncul nih ada gambar bahwa kita ingat dulu kita suka punya geng ya, zaman sekolah dulu ya, saya juga punya geng gitu ya, teman karib gitu ya. Itu penting ya, penting untuk merasakan satu rasa solidaritas, merasa membangun satu komitmen, saling setia. Sebenarnya itu manfaatnya ya Bapak Ibu ya. Nah, tidak diterimaan di sebuah perkumpulan remaja itu membuat mereka ini ya harga dirinya bisa jadi rendah gitu ya, atau efek-efek yang lain. Kemudian mulai muncul ketertarikan dengan lawan jenis ya Bapak Ibu. Ini wajar ya, jadi kita terima secara wajar kalau misalnya mereka bicara tentang kalau ada ya anak-anak kita bicara ini ya, menceritakan teman lawan jenisnya gitu ya, ditanggapi aja sewajarnya ya. Bahkan itu akan menjadi satu cara supaya hubungan kita lebih dekat ya. Kemarin contohnya nih, biasa kan ya
kalau istilah sekarang pacar ya, saya juga nggak tahu istilahnya pacar itu sebenarnya sampai mana gitu ya hubungannya. Tapi kalau menurut kita ya, kita terima ya, karena ini pengaruh hormonal juga ya, ketertarikan dengan lawan jenis itu. Jadi seandainya anak kita memiliki ketertarikan dengan lawan jenis itu wajar ya. Dan kalau perlu kita tanya, kamu suka temenmu ada yang mana nih gitu ya. Misalnya ada sila sekolah foto-foto gitu kan, ini yang kamu suka yang mana nih gitu ya. Gak apa-apa gitu ya, gak apa-apa, biar dia bisa terbuka. Oh, ibuku bapakku mengerti ya kalau saya suka dengan salah satu temanku gitu ya. Karena kenapa remaja ini lebih suka cerita, lebih suka terbuka dengan lawan jenis karena dengan temannya, karena kita tidak atau kurang mempunyai kesempatan memulai atau berbincang dengan mereka ya Bapak Ibu. Seperti itu. Mungkin ini adalah hal-hal yang risih untuk kita lakukan, misalnya tentang mana mata yang kamu suka gitu ya. Ya ini mulanya mungkin memang sesuatu yang risih, gak enak tapi enggak ya, kita perlu melakukannya. Oh ya itu, enggak kok Bunda, nggak ada di foto ini, adanya di kelas lain. Oh begitu ya, ya nggak apa-apa, ya wajar kok Nak gitu ya. Tetapi, nah kemudian kita kesan-kesan kita setelahnya, oh ya itu sesuatu yang wajar ya, tetapi itu belum saatnya untuk melakukan misalnya interaksi-interaksi atau yang lebih jauh gitu ya, atau hubungan yang lebih jauh ya, seperti itu masih jauh sekali. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini tadi sudah, kemudian dan menit, kemudian apa kita lanjutkan? Oke, ya. Baik, diskusi aja ya. Baik, silakan.